Halo teman-teman, balik lagi di channel kita ya. Masih membahas tentang otomotif nih. Kali ini kita pegang langsung salah satu mobil yang kemarin bikin booth Gias penuh, yaitu mobil BYD Atto1. Di depan kita ini juga, ini adalah tipe BYD Atto1 yang premium, karena dia ada dua varian, yaitu varian dynamic sama yang premium. Nanti kita akan jelaskan perbedaannya. Mobil ini bukan cuma rame dilihat, tapi juga rame di booking. Dan yang bikin orang heboh itu bukan soal desain doang, tetapi harganya. Karena jujur ya, waktu pertama kali dengar harga resminya, banyak yang mikir ini beneran harga mobil listrik atau bukan. Nah, di video kali ini kita bakal kupas pelan-pelan, mulai dari tampang luar, spek dasar, sampai desain kecil yang bikin Atto1 ini terasa nggak normal di kelas harga yang sudah ditetapkan. Kita akan bandingkan dulu nih dari segi harga dan varian ya. BYD Atto1 ini ada dua varian yang resmi dihadirkan di Indonesia, yaitu Atto1 Dynamic dengan harga 195 jutaan dan juga Atto1 Premium di 235 jutaan. Nah, sekarang coba teman-teman pikirin deh, harga mobil yang segitu bisa kita bandingin sama mobil LCGC zaman sekarang ya, yang harganya sudah semakin naik, bahkan ada yang mendekati angka ini juga. Biasanya mobil listriknya selalu identik dengan harga lebih mahal, fitur yang dipangkas, atau kompromi di banyak hal. Makanya banyak orang bilang BYD ini kalau soal pricing suka nggak masuk akal nih, ya kan? Dan sekarang kita coba bedah kenapanya. Yang pertama, saya mau bahas dulu tentang masalah baterai dan range-nya nih. Soal jantung mobil listrik, kita mulai dari baterainya dulu ya. Untuk Atto1 Dynamic, kapasitas baterainya tuh di 30,08 kW. Untuk klaim jarak tempuhnya di sekitaran 300 km. Nah, ini di depan kita ini adalah BYD Atto1 Premiumnya yang berkapasitas baterai 38,8 kW dengan klaim jarak tempuhnya 380 km. Kalau dihitung kasar, efisiensinya berada di kisaran 9-10 km per kilowatt. Nah, angka yang cukup realistis untuk mobil listrik kecil dengan bobot baterai yang di bawah. Nah, nanti kita bahas lebih detail, tapi secara teori angka ini masih masuk akal dan tidak sekedar klaim dari brosurnya juga. Yang kedua, kalau untuk kita ngomongin tampang, nah, secara desain Atto1 ini cukup unik ya. Kebanyakan yang bilang mirip seperti mobil sport tapi versi mini. Kalau saya secara pribadi melihatnya ini seperti mobil SUV malah. Ya, tapi yang versi mininya gitu ya. Ya, efeknya pasti banyak yang lihat, pasti ada yang suka banget, ada juga yang desainnya dibilang terlalu rame. Nah, kita bisa lihat di sini ada garis-garis bodi tajam ya, banyak sudut patah, terus juga ada garis-garis bodinya di samping. Lampu dibuat agresif bagian depan. Lampunya sudah menggunakan lampu LED. Ini kondisi kita waktu take video habis hujan ya teman-teman ya, jadi kelihatan mobilnya habis kena hujan sedikit-sedikit gitu. Dari segi luar ini, Dynamic dan Premium hampir tidak ada perbedaan signifikan. Artinya tampang luar sama, desain velgnya juga sama, porsi bodinya juga sama. Jadi buat kalian yang lebih mementingkan penampilan ya, varian Dynamic sebenarnya sudah sangat aman secara visual. Lanjut, kita masuk ke bagian charging port dan spek charging yang di bagian samping ya. Berada di depan sebelah kanan, posisi yang menurut saya cukup praktis ya teman-teman ya. Ini posisi mobil tidak terkunci, jadi kita lebih gampang untuk membuka port ini, jadi tinggal didorong doang. Jadi kalau posisinya mobil terkunci ini nggak bakal bisa terbuka gitu. Yang penting untuk dicatat yaitu DC fast chargingnya pakai CCS2 karena sudah lebih umum dan kompatibel dengan banyak SPKUL di Indonesia. Untuk ke bagian kemampuan charging, AC charging Dynamic dan Premium sama-sama 6600 watt. Nah, DC fast chargingnya kalau untuk Dynamic 30 watt, untuk Premium 40 watt. Nah, perbedaan ini kemungkinan besar karena kapasitas baterai Premium yang lebih besar gitu. Dan kita lanjut untuk ke bagian bawahnya sedikit, menggunakan velg 16 inch, ban 185/55 R16 ya. Untuk rem belakangnya sudah disc brake. Ini bukan fitur wajib sih, tapi BYD tetap kasih gitu ya. Di bagian bodi, di sini ada tulisan Blade Battery. Ini adalah penegasan identitas dari BYD sebagai perusahaan yang memang besar di teknologi baterai. Kita tutup dulu. Jadi kalau sudah dicas tinggal ditutup seperti ini aja. Nah, sekarang kita akan bahas keseluruhan bagian belakangnya nih teman-teman. Di bagian belakang ada spoiler ya yang dibelah dengan lampu high mount stop lamp, ada reflektornya juga. Tentu saja dia sudah tidak menggunakan knalpot. Dan di sini ada tulisan brand BYD, ada tulisan Atto1 dan juga ada EV-nya. Untuk di bagian samping, kita lihat bagian samping. Nah, di bagian samping dia
semacam ada desain warna hitamnya di sini ya teman-teman ya. Dan juga di sini ada balutan list warna hitam di atas ban, dan di bagian samping juga ada list warna hitam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian akses masuk mobilnya. Nah, kita sudah mempunyai dua tipe kunci untuk akses mobil BYD. Yang pertama ini. Yang pertama ada kunci bawaan BYD ya. Jujur saja ini bentuknya seperti kayak peti mati ya. Ini ada 4 tombol. Jadi ini kalau kita tekan pertama, oke, dia akan menyala dan akan otomatis mendinginkan ruangan. AC-nya juga nyala tuh. Tetapi untuk posisi mobilnya ini masih tetap di posisi terkunci. Jadi kita akan harus klik tombol terbuka dulu agar dia bisa terbuka. Oke. Terus untuk bagian kedua, ini kuncinya kalau kita klik 2 kali, dia akan membuka bagian bagasi belakangnya. Kita klik 2 kali, dia akan membuka bagian belakangnya. Nah, oke. Kalaupun nggak mau menggunakan remote, sebenarnya bisa aja sih. Dari belakang sini, ini ada trunk opennya di sini. Teman-teman bisa tekan aja. Nah, dia langsung kebuka. Gitu. Jadi ada 2 opsi untuk membuka bagian bagasi belakangnya. Bisa melalui remote, bisa juga langsung manual. Terus untuk bagian duanya lagi, ya ini seperti fitur biasanya lah mobil ya, untuk bagian lock dan juga unlocknya. Sekarang kita akan coba matikan dia, tekan lama lagi, dan dia akan otomatis mati teman-teman. Dan kita lanjut untuk di bagian kedua, kunci wireless dari BYD Atto One ini teman-teman. Kunci NFC-nya ini sangat tipis banget, kayak mungkin bisa dibilang kayak kunci-kunci pada kartu-kartu kita di dompet ya. Kayak KTP mungkin, ATM mungkin, semacam itulah. Jadi ini penggunaannya bisa digunakan NFC atau di tap gitu ya pada bagian spion sebelah kanan saja, karena sebagian sebelah kanan ini ada tulisan NFC-nya teman-teman. Nah, kalau untuk bagian sebelah kirinya tidak bisa digunakan untuk apa-apa teman-teman. Hanya cuma digunakan untuk spion saja, karena dia nggak ada tulisan NFC-nya. NFC-nya bisa berfungsi untuk bagian spion sebelah kanan aja. Makanya spion sebelah kanan sama spion sebelah kiri, kayaknya spion sebelah kanan ini agak lebih mahal ya teman-teman ya. Langsung saja teman-teman, ini kita coba buka menggunakan kunci NFC ini teman-teman ya. Ini kita langsung tap ke sini aja, dan dia akan otomatis menyala dan terbuka harusnya teman-teman. Kita langsung cek aja. Nah, dan biasanya kalau ini posisinya terakhir AC-nya menyala dan semuanya aktif, dia akan otomatis juga akan langsung nyala teman-teman ya. Dan ketika kita mau keluar lagi, kita tinggal tap lagi aja, dan dia akan otomatis terkunci lagi teman-teman. Mungkin seperti itu teman-teman. Kalau untuk di bagian kunci, ya tergantung kebutuhan aja yang mana yang paling teman-teman suka gitu ya. Mau pakai yang ini mungkin nggak ribet ya. Bisa juga menggunakan kunci konvensional seperti ini. Bentuknya seperti kunci peti mati ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin ini posisinya sudah mau azan juga teman-teman ya. Mungkin videonya sampai sini dulu. Dan secara tampilan luar dan spek dasar, BYD Atto One ini memang kelihatan lebih niat dan dari awal ya teman-teman ya. Mungkin dari desain yang berani, dimensi yang pas buat harian, sampai detail kecil seperti rem belakang pun dia pikirkan gitu ya. Untuk sistem charging, CCS2 nya juga dipikirkan. Semua terasa lebih untuk ukuran mobil listrik di harga 200 jutaan ini. Nah, di next video kita akan bahas tentang masalah interiornya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wah, tiba-tiba hujan turun teman-teman ya. Stay tune terus.